Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus dan pemirsa sekalian. Kita kembali di Bincang Ramadan. Bincang Ramadan kali ini bersama Mas Ardi. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sama-sama tembem ya perutnya. Iya, kita kan kayak bukan orang puasa Mas Ardi ya. Kita badannya masih gede. Karena orang puasa itu kadang kan juga berat badannya, tapi kenyataan kita berdua enggak ya. Oh, itu sebagian dari berkah Ramadan. Oh gitu ya. Oke Mas Ardi, kita ngomongin beberapa tradisi-tradisi di bulan Ramadan. Dan nanti bagaimana kita mestinya bersikap gitu. Iya. Pertama, kalau kita ngomongin Ramadan, hari-hari ini kan makin banyak orang yang nggak berpuasa dan pingin nampakkan diri. Bahkan makin bebas aja dia. Santai aja di siang hari, ngerokok, makan, bahkan minum kopi. Ngajak pula yang bro, sini dulu bro, kita makan. Kalau kayak gitu gimana tuh Mas Ardi? Ya, yang pertama yang perlu kemudian kita garis bawahi adalah bahwa sebagai seorang muslim yang sedang berpuasa, kita juga dituntut untuk mengendalikan diri toh. Ya kan? Karena tujuan puasa kan la'alakum tattaqun. Orang yang kemudian bertakwa itu salah satunya adalah dia tidak meletakkan zon yang jelek kepada orang sebelum tegak hujah ya, sebelum kemudian diketahui faktanya seperti apa. Jadi ketika kita melihat ada orang yang mungkin tidak berpuasa, ya mungkin dia bukan non muslim. Itu kan yang kemudian harus kita pikirkan ya, seperti itu. Yang kedua, siapa tahu dia juga musafir. Karena musafir di dalam Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, ya siapa tahu kemudian dia adalah memiliki uzur syar'i. Ya, uzur syar'i yang diperbolehkan dia untuk tidak melakukan kegiatan puasa. Maka ketika kita meletakkan husnuzon itu ya di depan dibandingkan dengan suuzon, maka kita akan menjadi Islam kita tuh menjadi Islam yang lebih ramah, bukan Islam yang marah itu. Karena Islam marah itu lebih subjektif dia, berdasarkan apa yang kemudian dipikirkan oleh kita dan apa yang kemudian menjadi persepsi kita. Padahal itu belum tentu kenyataannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada seorang Muslim dengan sengaja melakukan seperti itu, yang pertama ya kita tegur ya pasti ya, nasihati dengan baik ya. Ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya nggak perlu juga kemudian ambil kopi kemudian siram mukanya, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kita sedang berpuasa loh. Sedang berpuasa. Kita marah ya. itu bagian ujian kan, ya kan. Ingat setan udah dibelenggu, tapi setan-setan yang lain kan banyak kan. Betul. Setan dari jenis manusia kan nggak dibelenggu gitu. Jadi itu ya anggap aja ujian kesabaran itu sebagai apa ya, bagian dari ujian keimanan kita. Kita asihati, kita ajak dengan baik ya. Oh ya minimal negur, ngapa pulo seperti itu, aku ini lagi puasa kan, minimal ada penolakan seperti itu. Yang kedua ya doakan saja, karena kejadian itu paling banyak itu. Kita ini terkadang orang yang dalam satu sisi itu adalah orang yang sering nepuk dada Mas, bahwa saya itu lebih baik loh daripada dia. Dia nggak puasa, saya puasa. Nah ketika kita jatuh dengan seperti itu, langsung sombong. Karena tahun depan siapa tahu kita yang nggak puasa, dia yang puasanya bagus kan? Gitu. Karena siapa yang kemudian menjamin iman itu masih ada di dalam hati kita kan? Iya kan, makanya Allah itu kan ngajar ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik itu ya. Wah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di dalam agamaku. Nggak ada yang bisa jamin. Gitu. Jadi itu sih yang kemudian ini. Kalau misalnya semakin marak pada saat ini, orang kemudian ngopi di depan orang lagi puasa macam-macam, udah dibiarin aja. Semakin kita respon itu semakin gencar. Atau bisa jadi sebenarnya dia itu nunggu respon kita. Iya benar. Saya nggak berpuasa, ini kira-kira apa respon teman ya, saya? kayak misalnya ada fenomena mokel ya, tadi ya mokel, kita sempat ngobrol juga mokel tadi. Ya kalau kita nggak respon, nggak nonton tuh video, ya nggak bakal kemudian dia tren juga. Viral dia ya. Cuman kan namanya manusia Indonesia, itu kan hobi banget itu dengan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, ya pasti menghujat pasti itu. Kemudian yang kedua memberikan cap ya. Kemudian yang ketiga, kalau nggak dikomentari itu gatel kayak gitu. Padahal walaupun seburuk apapun komentar kita, ya ketika kita udah nonton 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya tetap cuatnya masuk. Iya.
Nah, seperti karena ini budaya pop jadinya. Populer. Hanya saat saja tes Tes ombak di ini, oh ternyata bisa viral, udah akhirnya itu jadi tren kan kayak gitu. Tapi nggak akan bertahan sampai 1, 2 tahun, 3 tahun nggak akan bertahan. Namanya juga budaya pop, populer. Sesaat, Seperti sesingkat. itu. Ya mungkin Singkat momennya aja. dapat. Momennya dapat. Iya. Oke Mas Ardi. Iya. Kalau ya ini kan misalnya kan sebelum Ramadan kan banyak juga yang berpikir rumah makan itu tutup aja selama Ramadan gitu kan. Terus kemudian muncul budaya setengah tiang tuh, nampak kaki, nampak kepala. Kepala badannya nggak ada. Palasik. Iya. Mestinya kita berpikirnya gimana itu Mas Hardi? Kan kita tahu juga kita tuh kan bukan seluruhnya kita tuh Muslim. Iya, yang pertama, gimana? pertama orang berpuasa itu kan la'allakum tattaqun ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan jangan sampai ketika kemudian kita ingin menjadi bertakwa, kita justru menutup akses orang lain untuk memenuhi hajat dia. Iya, iya. Karena gini, bukan hanya non-muslim yang butuh makan pada waktu bulan puasa. Wanita haid itu butuh makan loh. Ya, saya pernah kemudian istri saya itu lagi haid. Kemudian cari makanan sebengkulu ini sulit banget gitu. Pada saat itu. Pada waktu puasa. Ya. Coba zaman itu belum banyak rumah makan buka pada belum ya, belum juga belum seperti membudaya, itu, ya? belum membudaya dan sulit juga nyarinya, sulit juga kita kan ada rumah makan tertentu lah yang misalnya masih buka lah kayak gitu. Iya kan, ada kemudian orang-orang yang kayak misalnya wanita haid, kemudian yang kedua itu ada musafir yang seperti dijelaskan tadi, ada untuk orang sakit, iya kan, makan untuk orang sakit, kemudian yang keempat ada orang yang dalam kategori belum balik, ya, belum balik itu kan belum disyariatkan dia untuk berpuasa, ya, dan yang terakhir adalah non Muslim. Ya, mau tidak mau kita ini kan walaupun mayoritas Muslim, ada entitas-entitas non Muslim walaupun itu minoritas, yaitu tetap kemudian kita hargai juga seperti itu. Saya pikir tradisi yang sekarang itu udah pas ya, tetap kemudian dibuka rumah makan itu, tapi pakai korden, tutup saja, tutup sebagian nggak apa-apa, seperti itu. Masalah yang masuk itu orang Muslim ataukah kemudian non Muslim, tergantung keimanan dia lagi lah. Betul. Kalau dia imannya kuat, mau kita nonton mukbang Tan Boy Kun aja nggak bakal kemudian kita ini Mas Soleh misalnya nonton Tan Boy Kun di tengah puasa Ramadan itu minum jus jeruk misalnya kan, kan ada Tan Boy Kun yang mukbang itu kan. Apakah kemudian Mas Soleh langsung ngambil jeruk di kulkas diperas kemudian dijadikan jus? Nggak mungkin. Ya, alangkah lemah banget iman kita seperti itu kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga ketika kemudian kita berpuasa, maka pagarnya itu adalah diri kita. Ya, yang kita pagar itu justru diri kita, bukan meletakkan pagar itu pada orang lain. Ya, weh kau udah apa? Karena apa? Aku lagi puasa udah boleh nggak? Orang berpuasa itu kan nggak gila hormat gitu ya. Weh kau puasa oke enggak. Ya, tapi jangan pula disalahartikan kemudian ketika kemudian kita pagar itu adalah kita sendiri, kemudian kita dengan sengaja memprovokasi. Itu kan banyak ya. Konten-konten yang dengan sengaja memprovokasi orang berpuasa agar membatalkan puasanya. Atau kemudian agar bereaksi untuk marah. Ya kayak mokel itu kan reaksinya marah itu ya. Kita memberikan reaksi marah. Bukan juga seperti itu konsepnya. Karena saya punya beberapa teman non-muslim. Dan non-muslim itu begitu menghargai kok kita. Iya kan? Begitu menghargai kita sebagai seorang muslim itu berpuasa. Ya mereka makan. Nggak ada kemudian di warung-warung itu yang nampak yang non-muslim itu di warung-warung. Jarang kemudian kita ketemu. Yang ada itu adalah orang muslim yang khilaf. Kebanyakan khilaf itu ya. Yang khilaf dan lain sebagainya. Tapi juga kita harus ya itu mengedepankan husnuzonnya. Ya, ada orang-orang yang makanya kemudian saya setuju banget dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Baha ya, Kiai Haji Bahaudin, bahwa jangan sampai kemudian kita menjudge diri kita lebih baik daripada orang yang nggak berpuasa. Ya,
sayang sekali kita tidak berpuasa, sedangkan Ramadan ini datangnya cuma Setahun satu sekali. tahun sekali. Kita akan bakal ketemu di bulan Ramadan, belum tentu bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Siapa tahu pada waktu itu dia bekerja keras demi makan keluarganya. Ada mulut-mulut yang siap untuk dikasih makan di rumahnya, ya, yang itu lalai dari bansos, tidak terdeteksi oleh PKH, tidak terdeteksi oleh bantuan pemerintah, tidak terdeteksi oleh Pak RT dan lain sebagainya. Akhirnya dia bekerja keras sebagai kuli misalnya, atau bekerja keras sebagai orang yang ini. Dengan bekerja keras, kondisi bekerja keras seperti itu, bagaimana dia ingin berpuasa? Iya kan? Ya mungkin ada yang berkata bahwa oh ya tidak apa-apalah kemudian dia ini, tapi kan bisa diganti di hari yang lain. Ya cuman masalahnya di hari yang lain pun kondisi keluarganya sama aja, kayak gitu. Jangan samakan. Setiap orang itu punya permasalahan yang berbeda-beda, walaupun mereka sama-sama tidak mampu kasusnya. Jadi jangan samakan seperti itu. Oke. Mungkin kayak gitu, Mas. Iya. Fenomena yang menarik juga di Ramadan 2024 ini kan yang viral juga soal takjil war. Perang takjil, sapu duluan. Sapu duluan nyerang perbukuan itu. Kalau kita ngomong misalnya takjil war ini salah, sebenarnya juga ada yang diuntungkan itu, Mas Hardi. Bisa jadi kita membelinya sedikit, tapi mereka duluan banyak tuh beli. Jadi saudara-saudara kita yang jualan itu jualannya dia laris. Pemikirannya yang dikedepankan seperti apa misalnya? Biar arif lah puasa ini. Jangan kita tuh merasa sok kita tuh muslim banget, sok iman banget. Padahal sebenarnya kita di balik itu ada rasa kesombongan dalam diri kita. Seperti apa gimana, Mas Adil? Ya itu kan sebagai tradisi yang muncul, bukan tradisi ya, budaya populer ya. Yang ujung-ujung di belakangnya itu kan cuan sebenarnya. Kapitalis juga kan. Dan tradisi-tradisi seperti ini ya mungkin bertahan untuk 1 tahun ini. Tradisi di bulan Ramadan lagi mungkin nanti budaya itu mungkin akan berganti lagi dengan apa dan lain sebagainya. Ya kalau kemudian ada takjil war, borong takjil dan lain sebagainya, ya kaum muslimin tidak ada takjil pun kami tetap bisa berbuka kok. Ya, seteguk air sudah kemudian selesai. Cuma permasalahannya adalah ketika kemudian ada sifat tamak yang sudah masuk dalam diri kita. Karena gini, Mas, puasa itu kan siam ya maknanya. Maknanya itu al-imsak, menahan. Ya. Jadi menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai kemudian maghrib. Nah, ingat, yang perlu diingat itu menahan, bukan menunda. Kalau dia menunda, artinya makan pagi, makan siang, makan sore dirapel pada waktu maghrib. Berbuka. Tapi kalau al-imsak, dia bisa menahan diri dari subuh sampai kemudian maghrib, dan setelah itu pun dia masih bisa menahan diri untuk makan yang tidak berlebihan. Ya, jadi kembalikan ke konsep awalnya gitu. Kembalikan ke konsep awalnya. Mau takjil war silakan saja. Selama masih ada kemudian air yang bisa kita minum, ya, kurma yang masih bisa kita makan, ya. Bahkan kalau untuk di khususnya di Bengkulu kan belum ada masalah takjil war dan lain sebagainya, ya. Dan juga ketika kemudian kita lihat mengapa kemudian takjil war diborong kemudian dengan non muslim dan lain sebagainya, toh dikembalikan juga dengan muslim kan, untuk berbuka. Nih buka ya, saya beli untuk kamu tadi. Jadi syukur-syukur. Iya, syukur-syukurin juga. Seneng-senengin aja ya. Seneng-senengin aja. Ya namanya orang cari sensasi kan. Orang cari sensasi ya biasa aja gitu kan. Sejak dari dulu itu kalau mau terkenal kencingi sumur Zam-Zam kan ada kayak gitu. Idiomnya kan gitu ya. Iya. Oke, Mas Hardi. Jadi apa yang mungkin bisa disimpulkan? Jadi sebenarnya ketika kita sedang berpuasa ini sebenarnya dilatihkan diri kita. Yang dikaca itu ngacanya kan diri kita. Jangan ngaca ke orang lain. Benar. Jadi kalau misalnya ditemukan saudara-saudara kita yang hari ini belum berpuasa dan sebagainya, apa yang harus dikedepankan, Mas Hardi, agar kemudian Ramadan ini betul-betul bermakna buat kita, secara komunitas muslim juga gitu. Apa sih, Mas Hardi? Terkadang orang tuh ingin dipahami, Mas. Gitu ya. Jadi mengapa kemudian dia tidak puasa? Ya bisa jadi kemudian dia memang tidak bisa berpuasa ya karena ada pekerjaan dan lain sebagainya tadi ya. Yang itu sangat berat dan lain sebagainya. Karena ini kewajiban kan. Puasa itu tetap kewajiban, tapi ngasih makan anak dan istri juga kan kewajiban. Itu takutnya seperti itu kan. Dengan kondisi seperti itu ya mungkin ada orang yang berkata ya diganti dengan hari lain ya mungkin bisa juga. Atau bayar fidyah kalau memang itu sudah tidak bisa lagi
apa ya bahasanya itu, setiap hari itu dia Kerjanya bekerja, begitu kalau nggak terus. bekerja anak tidak akan makan, istri tidak akan makan ya. Bisa jadi. Atau kemudian di manajemen lah ya. Di manajemen artinya tuh kerja dulu pas khusus bulan Ramadan dia sudah punya tabungan, dia bisa dalam arti kata apa, dia bisa agak bersantai sedikit gitu ya, menikmati bulan Ramadan dan lain sebagainya. Gini, jangan sampai kita itu menjadi pribadi yang menikmati Syawal, menikmati Lebaran, tapi kita tidak menikmati Ramadan. Ya, karena kalau misalnya kita menikmati Ramadan, maka Idul Fitri kita pasti akan lebih nikmat. Ada orang menikmati Syawal, tapi tidak menikmati Ramadan. Iya. Oke. Oke, Mas Ardi. Ini ada kata-kata yang menarik nih, Mas Ardi. Tadi bilang bahwa ada orang itu bisa menikmati Syawal, tapi dia tidak bisa menikmati Ramadan. Atau sebaliknya, bisa jadi orang itu menikmati Ramadan tapi nggak bisa menikmati Syawal. Nah, itu maknanya sudah Ya sama kayak buka bersama kan. Semua orang yang puasa atau enggak boleh buka bersama. Karena judulnya buka bersama, bukan kemudian puasa bersama. Iya. Iya kan? Iya gitu. Kalau Lebaran siapa aja boleh kok, gitu ya. Dan itu sebagai salah satu apa ya? Salah satu barokahnya Ramadan, barokahnya Lebaran itu ya memang itu. Semua orang bergembira, yang puasa atau enggak puasa ya bergembira juga. Apa yang membuat kita harus membatasi kegembiraan orang yang tidak berpuasa? Kan nggak boleh. Dia bergembira datangnya Lebaran, walaupun kegembiraan itu sebatas baju baru, kemudian celana baru dan lain sebagainya. Ya nggak jadi masalah. Yang penting dia gembira nyambut Lebaran kan. Ya, masalah itu jangan pula kemudian, wih kau tidak puasa, tidak boleh Lebaran, nggak kayak gitu. Barokahnya Lebaran itu justru di situ gitu. Semua orang merasa gembira, baik itu Muslim yang khilaf ataupun Muslim yang lurus gitu, yang taat dan lain sebagainya. Kan gembira kita nyambut itu. Hanya saja kemudian sayang sekali kalau itu kita tidak bisa menikmati Ramadan. Karena mengapa? Bagi masyarakat materialistis, mungkin ajaran-ajaran Islam itu dianggap sebagai suatu hal yang kurang menarik. Karena mengapa? Karena pikirannya adalah cuan. Saya melakukan ini, saya dapat cuan apa? Ya, kapitalis banget kan. Saya melakukan ini, saya dapat cuan apa? Ya, sedangkan Ramadan itu balasannya itu dari Allah. Bentuknya abstrak. Kalau cuan itu kan bentuknya nyata, duit segepok kayak gitu kan. Tapi kalau pahala bentuknya nggak nampak. Nah, manusia itu tergantung imannya lagi. Kalau misalnya kita mengejar pahalanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersusah payah berpuasa, menahan nafsu, kemudian tidak tidur karena ada iktikaf, memperbanyak ibadah ketika iktikaf dan lain sebagainya. Itu iman yang berbicara. Karena pahala nggak nampak. Gimana dapat pahala nih? Aku dapat pahala apa enggak gitu kan? Nggak nampak. Tapi bagi manusia yang materialistis, manusia yang kapitalis, ya, itu yang kemudian akan ngapain aku capek-capek, aku nggak dapat apa-apa kok dari puasa ini, iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ngobjekin agama dijadikan ladang cuan, konten dan lain sebagainya. Yang kontennya itu juga dalam tanda kutip konten-konten yang jahat ya, konten-konten yang tidak berfaedah. Konten-konten yang berfaedah justru lebih bagus kan, kita bagus seperti itu. Oke Mas Ardi dan sahabat kampus dan juga pemirsa. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya yang harus diutamakan itu kan sebenarnya husnudon kita atau prasangka baik deh. Boleh jadi hari ini kita menemukan teman kita yang tidak berpuasa, mungkin ada sesuatu yang mungkin sedang mereka hadapi atau sesuatu yang mungkin terjadi pada mereka. Jadi jangan menjudge dulu karena mereka tidak berpuasa, mereka lebih buruk ketimbang kita. Atau kita sedang berpuasa, kita merasa diri lebih soleh dari mereka. Karena itu juga akan berakibat penilaian ujub, sombong. Sedangkan Allah tidak menyukai itu. Jadi kesimpulannya adalah kita berpuasa, komitmen diri kita untuk menjadi muslim yang baik, menjadi orang yang beriman, sementara sambil kemudian kita berdoa. Kalau menemukan saudara-saudara kita yang nggak berpuasa, berdoa saja pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan esok hari kita bisa puasa bareng-bareng dengan Ramadan yang lebih berbahagia. Makasih Mas Ardi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.